Ini apa namanya ya, lumayan seru ya teman-teman, mencari informasi dan berita tentang apa namanya makhluk gaib ya, yang tak terlihat dan tak kasat mata. Apa namanya, informasinya itu tadi gini dari mbahnya. Kita boleh naik Ya. Kita boleh naik ke atas asal kita punya mental dan keberanian yang kuat. Boleh, tapi kayaknya sih dia nggak bakalan bisa yang sifat Mbah Pertapa itu Ya. sama mungkin sama penjaganya ya, macam penjaganya itu kayaknya sih nggak bisa dekengin kita. Kayaknya urusannya sendiri-sendiri tuh. Mau pribadi gitu. Jadi dia nggak mau ikut campur gitu. Iya, tapi si Mbah Pertapa itu bilang, jadi dia nggak bisa nyebutin namanya ya, nggak mau nyebutin namanya Mbah Pertapa itu. Dia bilang lagi ya, yang ada di atas sana itu banyak macam-macam, apa namanya, bangsa apa bisa apa, termasuk juga sebangsa iblis. Di pohon asem, di situ di pohon asem yang pendek tapi rimbun itu ya, tingginya sedang, rimbun. Itu mungkin nanti bisa dicek juga di video-video sebelumnya ya Boy ya. Itu kan saya sama Mas Bayu waktu sore-sore kita ngelewatin pohon asem itu. Yang penting itu kita sopan mental. Jadi kata Mbak Pertapa gitu, kita panggilnya Mbak Pertapa aja. Jadi kita sopan, punya mental dan beranian lah ya. Iya lah. Terus jangan lupa itu juga sopan. Tuh, sopan dan niat yang baik. Di sini kita dapat pelajaran ya teman-teman, apa namanya, kita hidup itu harus mempunyai apa namanya, sopan santun ya, etika. Dimana itu tempatnya, walaupun di tempat yang gelap, hutan-hutan alas begini maupun terang, ketemu orang yang kasat mata atau sama yang tidak kasat mata, itu jauh berbeda. iya, kita harus punya sopan santun sama apa namanya, niat kita jangan niat buruk. Kalau niat buruk pasti ya, kalau ini bakalan berontak ya. Yang timbulnya jatuhnya dia enggak seolah-olah dia tuh mendukungnya ya. Terus pokoknya gitulah, gimana ya kita menjelasin ini susah. Ya pokoknya bahaya lah ya buat diri sendiri, nggak baik. Terus apa lagi ya tadi mbaknya, ya pokoknya itu yang apa namanya, di situ iblis. Jadi kalau malam doang itu dia singgah di situ. Terus kalau siang sore gitu enggak ada dulu. Tapi katanya yang lain-lainnya itu apa kayak yang menyebar di sono, yang makhluk-makhluk lain itu masuknya juga di batu katanya ya. Di batu yang batu geteng itu ya. Ini batu geteng itu paling kan ada 2 batunya.
Yang satu paling buat makhluk gitu kan, yang satu buat bertapanya dia. Oh iya bener, Itu bisa jadi. karena ada dua. Iya benar, Itu kan masuk berpecah dua juga ya. masuk akal, masuk akal. Kan batu gepengnya kan ada dua dua batu ya. Yang satu buat masuk, satu batu buat masuk makhluk-makhluk yang lain yang ada di situ. Kalau misalnya pulang ya, barangkali kayak masuk rumah itu. Yang satunya lagi buat simbah pertapa. Ini masuk akal kenapa batunya ada dua. Terus saya tanyain juga tadi itu batu asalnya dari mana. Sebelumnya ya sebelumnya itu kan nggak apa namanya, Mas Ferdi itu kan ke situ itu nggak ada batunya. Nah pas terakhir, pas ketika aku pertama kesini, datang ke sini itu ada batunya. Nah ini tuh dari Gunung Sembul ya, Gunung Sembul. Di Gunung Sembul tuh. Ya mungkin kita nggak tahu Gunung Sembul itu di mana ya. Yang jelas pasti ada. Pernah dengar nggak Gunung Sembul? Aku juga belum pernah dengar, kan baru dengar ini. Kan yang tahu Mbak Pertapa. Lewat perantara orang juga. Jadi dibawa lewat perantara orang. Berarti bener batu-batu itu datangnya dari Gunung Sembul dong. Jadi dipecah, ini dipecah. Tapi kenapa batu bisa dipecah ya? Kok bisa ditembak? Nggak tahu lah ya, namanya barang gitu ya. Namanya nggak kelihatan. Semua itu bisa aja terjadi. Paling itu adalah tempat bertepaya dulu, terus ada yang ngangkut Iya dipindah. batu-batuan, terus kan ke bawah. Tapi kalau aku tengok tadi itu apa ya? Dia itu pertama kali batu itu turun itu masuk itu ketika bertapa turun di situ baru berpecah belah. Apa mungkin dari segi apanya ya kalau kita logika itu? Dari segi ini alam. Pecahnya karena alam itu gimana? Tapi nggak tahu juga sih ya, Allah alam lah. Yang intinya kan ini pasti lebih tahu. Terus saya ingat tuh yang mecahin tuh Mas Ferdi ya. Dulu dia kayak naik di batu gitu kan. Berdiri di situ nih. Tapi dia doang yang lupa. Akhirnya udah ada tuh batunya. Tapi Ya kali ya. Berarti udah lama batu itu ya. Dia itu kan tahu naik di situ, berdiri di batu yang situ kan. Tapi dia udah nggak inget, kan udah agak lama nggak ini. Ini jam berapa ya? Jam 2.15. Jadi gitu teman-teman ceritanya. Di atas itu ada Mbak Pertapa. Yang penjaganya bilang itu katanya ada orang asing ya. Ada orang asing yang mau masuk ke negara kita. Wih. Ingat, bangsa begitu, bangsa yang nggak kelihatan itu punya negara, nggak cuma kita doang. Apalagi sebenarnya negara mereka banyak ya, di mana-mana negara mereka tuh. cuma kitanya aja yang nggak nampak. Iya, kitanya aja sebagai manusia ada yang dikasih lihat ya, ada yang nggak tahu mana pintu gerbangnya, mana yang istananya kan. Iya, ada yang dikasih tahu pintu gerbangnya no situ, kita nggak ngeliat. Dari itu harus belajar dari segi makhluk halus ataupun manusia, dan kita tuh harus bisa menghormati lah dari yang lebih tua daripada kita. Namanya itu mereka tuh lebih tua ya daripada kita, jadi kita selalu saling menghormati, tapi jangan sampai
kita udah ngormatin orang ya, orang yang kita hormati itu malah ngunjak gitu, malah apa namanya, malah nginjek kita nginjek kita yang udah ngasih hormat ke dia itu. Jangan gitu, nggak boleh. Namanya menghormati ya saling menghormati. Kak, misalnya saya menghormati Mas Guntur menghormati saya gitu. Jadi jangan misalnya apa namanya, Mas Guntur menghormati saya, terus karena saya merasa dihormati Mas Guntur, terus saya nginjek Mas Guntur, nggak boleh. Karena merasa dihormati itu nggak boleh. Ya, untuk apa ada saling menghormati kan ya. Iya. Jadi gitu ya teman-teman. Udah berapa menit itu yuk? Panjang kali. 46. Ya udahlah, kita akhiri video ini. Jadi sudah kita ungkap misteri dan kisah sejarah dari Mbah Pertapa dan penjaganya. Mungkin dari penjelasan kita bisa dimengerti sama teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Komen and share, lonceng boleh seikhlasnya. Oke, ada lagi pesan-pesan yang mau disampaikan Mas Guntur? Udah nggak ada lagi, itu cukup segitu saja dan dari saya. Makasih. Iya. Terima kasih. Mas Bayu ada yang mau disampaikan sebagai kameramen dan menonton, sudah menonton adegan ini? Nggak ada ya. Oke, itu aja teman-teman, udah cukup kita akhiri video ini. Dan Mbah Pertapa juga udah kembali ke tempatnya, dan kita sudah tidak akan mengusik Mbah Pertapa lagi ya. Karena kita sudah jelas apa namanya area tersebut, medannya seperti apa. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.